Di dunia ini tak hanya diklasifikasikan berdasarkan peta geografisnya saja. Misalnya negara di benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, maupun Australia. Namun, klasifikasi berdasarkan tingkat ekonomi juga diterapkan untuk memetakan tiap negara. Sebagai contoh yaitu negara maju dan negara berkembang. Di dalam negara maju dan negara berkembang terdapat sebuah perbedaan atau kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial adalah kondisi di mana terdapat distribusi yang tidak merata atau ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan penilaian yang tidak sama serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup yang dialami oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan kesenjangan ekonomi biasanya dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan kesenjangan antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui 3 ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Istilah negara maju diperuntukkan bagi negara yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Negara maju adalah negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Ciri-ciri negara maju: sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal, dapat mengatasi masalah kependudukan dengan baik, tingkat kualitas hidup masyarakat tinggi. Terdapat beberapa negara maju di dunia yang terkenal akan kesenjangannya, yaitu USA, UK, dan Jepang. Negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang memiliki standar hidup yang relatif rendah. Sektor industri yang kurang berkembang, sektor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index berada di tingkat menengah ke bawah, yakni sekitar 76%. Ciri-ciri negara berkembang: pendapatan per kapita rendah, tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Nah, sehingga biasanya pada negara berkembang, angka kelahirannya akan sangat tinggi. Sementara itu, yang termasuk negara berkembang adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan masih banyak negara lainnya. Negara terbelakang. Menurut Paul Hoffman, gambaran keadaan suatu negara terbelakang dalam suatu ungkapan sebagai berikut. Setiap orang dapat memahami suatu negara terbelakang apabila ia melihatnya. Ia adalah suatu negara yang ditandai dengan kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis dan penduduk desa yang sulit untuk mencari nafkah di kampung halamannya sendiri. Ciri-ciri negara terbelakang. Angka kemiskinan sangat besar yang dapat diukur berdasarkan rata-rata pendapatan per kapita. Kelemahan sumber daya manusia yang diukur berdasarkan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan buta huruf. Indeks kerentanan ekonomi yang diukur berdasarkan produksi pertanian, ekspor barang dan jasa, serta persentase populasi yang terdampak bencana alam.
Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Desember, United Nations mengeluarkan list 46 negara yang merupakan negara terbelakang. Daftar 46 negara terbelakang dari United Nations diantaranya 33 negara dari benua Afrika, salah satunya Burundi, 1 negara dari benua Amerika yaitu Haiti, 9 negara dari benua Asia, salah satunya Laos, dan 3 negara dari Oseania, yaitu salah satunya Solomon. Dampak perdagangan internasional bagi negara berkembang dan terbelakang. Menurut Robert A. Hitchcock, bahwa globalisasi ekonomi menciptakan jurang yang semakin lebar antara negara kaya dan miskin. Menurut Hitchcock, globalisasi telah mendorong negara dan individu yang kaya untuk menggunakan instrumen ekonomi dan politik untuk mengeksploitasi peluang pasar, meningkatkan produktivitas teknologi, dan memaksimalkan kepentingan material jangka pendek. Akibatnya, terjadilah jurang yang semakin lebar antara negara yang makmur dan negara yang miskin. Peran negara maju. Negara maju memiliki peran sebagai penolong atau pembantu bagi negara berkembang dalam mengolah berbagai sumber daya alam dengan teknologi yang dimiliki oleh negara maju. Negara berkembang dapat memanfaatkan teknologi yang diciptakan oleh negara maju. Contohnya adalah handphone dan komputer yang diekspor oleh negara maju. Negara maju juga berperan sebagai donatur dan investor kepada negara berkembang. Misalnya, Amerika Serikat yang menjadi donatur terbesar di dunia.